kan dalam rangka untuk persiapan menghadapi new normal ya. New normal ini kan tatanan baru. Jadi budaya baru, merubah budaya baru setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi mulai hari berapa itu? Hari Selasa itu ya kita mengadakan pelatihan kepada para pemilik hotel, kemudian destinasi. Hari ini tadi juga dari penghiburan dan karaoke dan anak buahnya semuanya. Kita siapkan untuk menghadapi atau merubah budaya mereka untuk bisa membuka kembali dalam rangka persiapan new normal ini. Sehingga dengan demikian ekonomi tetap berjalan, kemudian mereka bisa tetap bekerja, tapi tetap menjaga daripada protokol kesehatan, apa yang harus dilakukan, sarana apa yang harus disiapkan, termasuk restoran dan warung. Kemarin PKR kita juga untuk mengadakan pelatihan. Hal ini dilakukan setelah kita mengadakan beberapa rapat dengan beberapa dinas kesehatan, dengan Pak Bupati dan sebagainya, dengan instansi semua dinas terkait dan camat. Kemarin kita rapatkan, kita sepakat bersama-sama untuk bisa merubah budaya dalam menghadapi new normal ini, sehingga ekonomi di Banyuwangi ini, mereka yang selama ini sudah tidak bekerja bisa kembali bekerja dengan catatan sesuai dengan protokol kesehatan. Hari ini kita berharap ekonomi pekerjaan tetap berjalan, tetapi pandemi atau wabah daripada corona COVID-19 ini bisa tetap ditekan sehingga akan bisa. Saya kira dari saya bagus sekali, bagus, apresiasi kepada Dispar, karena kami juga minta setelah sebelum itu kan ada hotel dan restoran yang dikumpulkan terkait SOP dan protokol kesehatan. Kami minta juga hiburan sama demikian, karena nanti ketika tanggal 14 itu diizinkan untuk semuanya open secara terbuka, secara bersama-sama, tidak ada kendala yang saya harapkan. Terus presentasi atau mungkin sosialisasi dari Dr. Edi tadi juga sudah memberikan wacana lah kepada kami, khususnya tempat hiburan, supaya semuanya mentaati yang namanya SOP dan protokol kesehatan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan dibuka bersama Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Kepada beliau Bapak Haji Kholikul Ridho kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu narasumber Dr. Edi masih dalam perjalanan, mohon izin Pak Kadis, hari ini teman-teman dari pengusaha hiburan karaoke di Kabupaten Banyuwangi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara sekalian, kayaknya mungkin yang ini belum pernah dikumpulkan ya. Kalau destinasi hotel sudah, nah ini kalau di hiburan ini belum pernah kita undang, baru pertama kali kita undang di sini, dan mudah-mudahan nanti ke depan setiap kali ada pertemuan bisa kompak ya, karena kita selalu bersama. Jadi pengusaha tempat hiburan dan krunya dengan anggotanya hari ini panjenengan dikumpulkan di sini dalam rangka untuk sosialisasi dan penjelasan tentang persiapan ke depan untuk menghadapi new normal. Beberapa bulan panjenengan usaha sementara tutup, ya kan? Nah, tutup karena apa? Karena ada pandemi, karena ada wabah. Apa dan bagaimana setelah wabah ini setelahnya wabah ini kita buka kembali dan harus bagaimana, nanti sama Dr. Adi akan dijelaskan secara rinci. Namun demikian mungkin sedikit juga mengingatkan kepada para pemilik pengusaha hiburan karaoke, kewajiban kita semuanya sebagai warga negara ini paling tidak ada wajib kita setiap bulan itu ada pajak namanya. Nah, ini setiap kali saya ingatkan semuanya, termasuk semua usaha pariwisata yang wajib pajak ini, saya hanya mengingatkan kalau secara teknis nanti bagaimana harus dilakukan setelah COVID ini nanti akan kita teknis dari Pak Dr. Edi. Baiklah, akan ada 1-2 kata untuk Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ke sini ke Royal karena kita lagi lakukan shooting untuk new normal.
Nah, perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa Banyuwangi ini menjadi pilot project. Mungkin di Indonesia yang paling siap, ya kondisi sekarang ini yang paling siap adalah Banyuwangi. Karena kita sudah menyiapkan hotel, menyiapkan destinasi, rumah makan juga mulai kemarin, ya. Saya sampaikan yang karaoke yang ada restorannya sudah bisa buka. Tapi karaoke-nya belum. Nanti karaoke-nya akan kita verifikasi. Bagaimana verifikasinya? Nanti ada kelengkapan-kelengkapan yang harus dicukupi oleh kawan-kawan. Ya, yang paling wajib adalah semua harus pakai masker. Pastikan semua pegawai pakai masker. Semua pakai face shield atau kacamata Google. Nah, ini pakai ini. Ya, ini wajib. Yang ketiga, bagi karaoke yang ada restorannya, petugas pelayannya, penyajinya harus pakai sarung tangan sama yang di dapur. Nah, ini kan masalah membiasakan. Sajane gak angelnya biasa kok gak. Sama dengan kita nih loh, dulu gak pernah pakai ini, saking gak ya udah kelekepan lah kan ngono. Tapi beda sama di Jepang. Kalau di Jepang dia mulai kecil udah pakai ini. Jadi pada saat dewasa dia udah terlatih. Bila kita udah pakai ini naik tangga lagi, ya udah langsung rasanya gak karu-karuan ini. Nah, bagaimana perlakuannya? Nah, khusus untuk yang karaoke tentu saat nyanyi ya dibuka, nggak mungkin kan. Apa yang dilakukan untuk karaoke? Nah ini, jadi ada SOP lagi di karaoke. Setiap berganti orang pulang harus ada, nanti dilatih oleh Pak Edi. Ya, ini disemprot desinfektan. Karena mic-nya ganti-ganti, mic-nya dipakai banyak orang kalau untuk yang karaoke. Jadi kebiasaan ini Pak, sing dilap, ikine kudu dikai apa? Karet lah, orang tak karet itu. Selesai ganti orang ya harus ininya nempel. Nah itu Pak, ya ini kan nggak biasa Pak. Jadi mungkin nanti Pak Edi harus, karena ini beda. Apa yang dijelaskan di hotel, di destinasi sama di restoran beda, atau di karaoke beda. Karena ada alat yang dipakai yang ini sering berganti-ganti ke orang. Jadi nanti petugasnya, OB-nya harus dilatih untuk sterilisasi. Harus dipakai, SOP-nya harus dibuat Pak, SOP-nya nanti akan kita buat khusus untuk karaoke. Sementara karaoke itu masuk fase yang ketiga Pak Edi. Fase yang pertama yang kita boleh buka adalah restoran. Sampai tanggal 14 besok baru sertifikasi. Setelah itu fase yang kedua nanti pendidikan dan lain-lain, baru selesai karaoke. Moga-moga di akhir bulan kita sudah bisa menjalankan semua standar yang kita lakukan nanti. Sekali lagi, ini tidak sulit, tapi membiasakan diri. Nah itu yang rada angel. Ya, jadi wajibnya masker, termogan, semua wisatawan atau pelaku usaha yang masuk harus ditermogan untuk antisipasi. Tadi Bapak Ibu kesini kita termogan semua ya. Nah, sama dengan begitu. Itu standarnya kantor juga sama. Biar aman dan suhu tubuhnya tinggi Pak. Yo jole mlebu tiba dadi penyakitnya ning jero. Pemane terus kejet-kejet ning jero tambah lebih bahaya neh. Ya, setiap karaoke harus punya baju APD. Harganya murah gak mahal. Berapa Bu Endang buat? 60.000, gak sampai 1.000. Minimal harus punya 3. Untuk apa? Standby saja, tidak perlu dipakai. Dipakainya kapan Pak? Kalau ada yang jatuh, sakit, tapi belum tentu itu semua COVID, tapi protokol COVID kita berlakukan. Saya nolong pertama kali, yo kanca-kanca ditolong saya, gak kelambi APD, baru telepon, nanti dijelaskan oleh Pak Edi. Jadi standar-standar yang harus dipunya itu monggo disiapkan, nanti ada tim verifikasi, tim Pemda, saya dan tim akan turun untuk melihat kelengkapan itu. Kalau ada latihan, latihannya lulus, ya bisa, gitu aja. Itu yang pertama, atensi saya Pak Edi. Yang kedua saya rada abot, LC. Nah, LC ini karena tidak ada yang hanya dalam kota saja, ada yang luar kota. Gimana perlakuannya? Apa kita tetap mencoba orang untuk datang ke daerah kita tapi bawa penyakit? Nah, ini perlu ada kesepakatan nanti Pak Is. Ya Pak Is, disepakati sama kawan-kawan untuk fase 1 ini piye ya piye. Kan ngono. Ayo bareng-bareng kita membuka usaha tapi yang aman dan produktif. Ayo kita diskusi, ini Banyuwangi milik kita, bukan milik siapa-siapa. Kita mau cepat buka tapi tetap aman. Bagaimana caranya? Ayo kita diskusi hari ini yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita.
Ya, jadi monggo kawan-kawan kita diskusi yang seksama, yang baik, karena untuk kita sendiri. Nanti diskusikan gimana caranya. Misalnya, kalau dia datang ke sini ya harus menunjukkan surat keterangan sehat. Saya nggak mau bahwa ini orang luar kota bawa masalah masuk ke tempat hiburan panjenengan, dia yang dapat uang tapi yang dapat masalahnya adalah kita. Janganlah. Ya, kita jaga bareng-bareng. Nanti yang ini disepakati ya. Ayo kita bangun bareng ini kita bangun bareng gimana baiknya, kita atur aturannya bersama sehingga tidak ada paksaan dari kami. Karena Bapak Ibu bukan usaha juga supaya aman dan sehat. Karena kita tidak tahu kalau Bapak Ibu ketemu sama saya, mungkin orang lokal sekarang kita kuat, tapi orang luar rata-rata nanti Pak Edi bisa cerita luar itu orang dari luar kota masuk itu yang bawa penyakit, bawa masalah. Apalagi dia dari sana tidak bawa surat keterangan sehat, mau numpak motor ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi antisipasi itu yang perlu kita diskusikan bersama pada hari ini. Saya kira itu dari saya. Beberapa nanti akan ada surat ya, akan ada surat apa? Pemberitahuan ke kawan-kawan untuk apa yang harus dilakukan di tempat-tempat karaoke hiburan ya. Ini harus punya ini. Nah, nanti akan ada petugas verifikasi yang datang. Kalau nanti verifikasinya oke lancar, maka di setiap karaoke keluarga akan kita tempel stiker bahwa karaoke-nya Bapak Ibu sudah layak untuk dikunjungi karena sudah siap. Belum ada stikernya, gak oleh buka. Berarti gurung siap, malah kok wong rono SOP-nya belum siap, malah bahaya bagi kita. Ya, membahayakan untuk bukan hanya kita tapi orang lain juga. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekdin Pariwisata, rekan-rekan dari Dinas Pariwisata, dan yang terhormat pula seluruh rekan-rekan dari dari tempat hiburan yang berbahagia. Izinkan pagi ini saya ingin menyampaikan masalah harusnya bagaimana strategi, karena pasti semuanya sepakat. Saya berdiri, pasti semua sepakat. Kegiatan jalan, tapi saya selamat, bener kan? Saya selamat, tamu selamat, kegiatan jalan. Ini nanti saya sampaikan pada panjenengan. Kalau ngomong hanya kok menyepelekan, nggak pantas 9 orang, tapi itu terendah. Sebenarnya ada yang lebih rendah lagi, Blitar sama Madiun. Tapi penduduknya Kota Madia kecil. Kita itu penduduknya besar, 9 orang. Bagi saya kalau di persentase itu terendah. Nah, sehingga di Banyuwangi, Bali, dan satu lagi di mana itu kegiatan diharapkan dibuka. Karena perhotelan, pariwisata, dan tempat panjenengan, tempat hiburan ini mendongkrak ekonomi masyarakat banyak sekali. Kalau puskesmas, Bapak Ibu, ya puskesmas toh, gak mungkin tonggo-tonggo ini puskesmas nyuntik, bener nggak? Tapi kalau pariwisata yang teman-teman sebelahnya membuka makan dan sebagainya, perhotelan ada angkutannya dan sebagainya, semuanya itu berdampak. Nah, ini dicoba akan dibuka oleh Pemkab Banyuwangi, tapi dengan tatanan yang lebih ketat. Tatanan ini kalau semuanya kompak, semua tidak bersaing dalam hal new normal ini, dalam hal mengatasi COVID, insya Allah semuanya jalan. Tapi kalau persaingannya dalam hal mengakali COVID ini, virusnya nggak bisa diakali, Bu. Kita bisa beradaptasi, tapi virusnya nggak bisa diajak kompromi. Makanya jangan bermain, bermain di wilayah retribusinya monggo, makanannya monggo, tapi standar untuk COVID harus sama. Contoh, karena hiburan ini ada tamu datang,
tamu harus membawa hasil tes COVID. Jangan ditawar itu. Kenapa? Saya membayangkan nanti misalnya karaoke, masa karaoke pakai masker? Rasanya kok, ya bisa bayangkan sendiri kan? Tapi karena itu kesulitan, maka harus orang ini diyakinkan bahwa tidak terkontaminasi dengan COVID-19. Nah, caranya bagaimana? Nanti saya jelaskan. Harus pakai tes RDT. Tidak harus jenengan, kenapa? Masuk ke sini saja, itu sudah tes dia. Kalau nggak tes, nggak mungkin dia nginep di hotel. Hotel standarnya harus tes. Artinya apa? Kalau dia di hotel, standarnya tes, kan hasilnya ada. Itu dibawa, cocokkan dengan KTP-nya. Jangan-jangan KTP saya yang pakai Pak Sekdin, salah kan? Jadi cocokkan nama dengan KTP-nya. Kalau ini sudah benar, silahkan masuk, berarti aman. Itu loh contoh-contohnya. Ini statistik ya Bu ya. Ini di Indonesia 25.000 yang kena konfirmasi positif. Ini di wilayah Indonesia. Nah, ini Jawa Timur. Sayangnya Jawa Timur ini terlalu kecil bilang, ini 9, Banyuwangi ini, cuma 9. Jember 45 yang konfirmasi, situ Bondo lebih banyak, tingkat kematiannya kemarin tinggi, beberapa meninggal. Bondowoso 17, itu Bondo 51, Jember 45, Probolinggo 91, Kotanya 19, Lumajang 45, artinya dikepung kita itu. Kita cuma 9, dengan wilayah yang paling luas ini. Ini tantangan untuk kita untuk mempertahankan ini, jangan sampai ketika new normal di pariwisata di Banyuwangi meningkat. Caranya bagaimana? Ya ini saat ini kita bicara. Semua harus kompak, bersaing boleh, tapi jangan bersaing di arena COVID. Ya, jangan di arena COVID. Paham aja ya. Monggo silahkan ada bersaing apa, tapi standar COVID harus tetap jalan. Contoh. Kalau kemarin di hotel, Pak, gimana? Kalau saya nanti mempersyaratkan ini, dia keluar dari saya, pindah ke hotel lain, nginepnya. Saya jawab, kalau semua hotel standarnya sama, terserah dia mau nginep di mana. Begitu juga tempat hiburan. Kalau semuanya standar, harus pakai rapid test, pasti dia akan bawa dari hotelnya. Karena di sini boleh, sini enggak. Maka yang jadi korban sini, tapi jadi gudang penyakit sini. Contoh, maaf. Saya main tunjuk aja, saya nggak kenal sama penjenengan semua. Tapi contoh, sini ketat, sini enggak, sini nggak laku, sini penyakitan. Gitu loh maksudnya. Kan rusak semua nanti. Maka harus kesepakatan dibangun, standar COVID, standar new normal untuk mengatasi mencegah penyebaran disepakati bersama. Gitu ya. Nah ini gejala-gejala ini sehingga kalau jenengan ada tamu masuk selalu protap. Kalau di thermal gun di atas 38 derajat Celcius nggak usah kompromi sudah. Nanti tamunya kan debat. Loh 38 derajat kan belum tentu saya COVID. Itu biasa. Ya belum tentu, tapi juga tentu. Belum tentunya karena saya bukan dokter, jawabannya itu aja. Tapi COVID dilalui dengan suhu dulu 38 derajat. Kalau sudah 38 derajat, bukan pekerjaan jenengan untuk ngurus dia diagnosanya apa. Itu pekerjaan dokter. Silahkan Anda berobat dulu, setelah sembuh silahkan ke sini. Ora usah ndelok COVID wis, ndelok rapid testnya ndak usah. Panas, ora usah debat. Mungkin ini COVID, mungkin ini tipes. Lah sampean nggak ngerti. Itu kan pekerjaannya dokter. Pokoknya suhunya 38 derajat, titik. Anda berobat dulu. Loh, saya kan punya RDT-nya ini, negatif. Non-reaktif. Iya, obati dulu. Kalau sehat Anda kesini. Masa ngelorar dengan tempat hiburan, kan nggak mungkin. Istirahatlah di hotel. Tempat hiburan untuk yang sehat, setuju ya? Ya. Itu standar jangan ditawar. Jangan bersaing di situ. Ya sudah, sini 30 derajat, aku tak donet 37 derajat atau 39 derajat, jadi yang 38 bisa masuk. Ya ini yang menyebabkan kacau nanti. Ayo sepakat di situ. Gejala-gejala, tentunya dia tidak akan ngaku kok batuk pilek. Iya kan? Tapi dengan panas cukup.
Sudah ada rapid testnya, periksa panas normal, monggo masuk silahkan. Itu. Jadi ada dua barrier, ada dua benteng untuk di tempat hiburan supaya tidak kebobolan. Sekali jenengan kebobolan, itu isu tersebar luar, jenengan pasti tutup. Setuju kan? Pasti itu sudah akan tersiar kemana-mana. Oh saya kilo melakukan salah sidik medsos kemana-mana. Ya, pasti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita kembali ke teori virus ini menyebar? Virus ini menyebar dari pancaran ludah, Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu tertular virus, dia ngomong atau megang mic atau nyanyi, dia masuk ke sini, maka dia resikonya ini ada ludah, ludahnya ada kuman. Kalau ini tangan saya masuk, ini saya tangan masuk, saya tidak tahu itu pakai siapa. Siapa tahu yang di belakang tadi yang pakai sudah kena apa belum, tidak usah dipikir. Kalau saya sudah ngomong seperti ini, saya nggak akan makan kue ini. Kenapa? Nah, nggak tahu ini gimana. Maka solusinya boleh saya makan itu nanti, tapi saya cuci tangan dulu, pakai sabun. Nanti saya ciri-ciri virusnya. Tapi virus ini menyebar lewat pancaran ludah, sehingga kalau saya ngomong 1 meter bisa muncrat. Kalau 3 meter gimana? Nggak mungkin ya. Tapi kalau batuk 3 meter, wahing 4,5 meter. Masa kita omong-omongan awas dekat saya, jangan wahing, masa gitu sama tamu? Kan enggak. Maka solusinya pakai masker. Ya, pakai masker. Jadi masker, pakai masker. Kalau saya pakai masker, ibu ini pakai masker, ada salah satu dari kami ini yang tertular COVID, maka dia tidak akan menularkan ke saya atau saya tidak menularkan ke dia. Jarak kemungkinan menular kurang dari 1%, Bapak Ibu. Tapi kalau saya pakai masker yang tertular COVID, ibu ini tidak pakai masker, saya menularkan kepada beliau itu kurang lebih 5%. Saya yang COVID, beliau normal. Saya pakai masker. Kalau saya yang COVID tidak pakai masker, beliau pakai masker, 15% tertular deh, kemungkinan. Jadi saya nggak pakai masker, saya batuk, saya ada kuman. Oh, dia pakai masker 15%. Maka paling aman adalah saling pakai masker. Ya, saling pakai masker. Monggo, tuh. Ini ciri-ciri penularan. Dan penularan itu selalu diikuti dengan hidupnya virus ini ada di ludah. Di ludah. Ludahnya muncrat itu yang berbahaya. Sehingga orang nyanyi kemungkinan muncrat besar. Orang mengganti seperti saya kemungkinan muncrat besar, makanya saya tempel ini. Tapi kan nggak mungkin nyanyi dengan pakai masker, kan begitu. Nanti kita, trik-triknya kita berikan, sepakati bersama, gitu loh ya. Kalau masuk ya harus pakai masker, belum nyanyi kok. Nanti setelah nyanyi gimana caranya? Kita triknya ada. Ya, droplet, nah ini jaga jarak 1-2 meter itu umumnya seperti itu. Tapi kalau batuk 3 meter, artinya hukum 1 meter ini tidak harus pasti. Ya. Nah, stabilitas virus ini nanti untuk karena di tempat panjenengan pasti ada makanannya kan? Nah, ini yang harus disiapkan. 1, virus itu mati pada suhu 50 derajat Celcius ke atas. Sehingga makanan jenengan sebelum dikonsumsi harus lewat 50 derajat Celcius dulu. Artinya apa? Sebelum dipegang oleh tamu atau jenengan, dia harus panas dulu, lewatkan microwave. Boleh makanan itu beli di luar, boleh. Tapi ketika sudah masuk ke jenengan harus melalui microwave dulu supaya aman. Ciri panas 50 derajat berapa? Kalau suhu kita 37 derajat, Bapak. Ya kan? 38 sudah keluar tadi itu. 37 derajat. Kalau kita megang tempatnya itu, piringnya itu kepanasan, itu di atas 50 sudah. Sama dengan nanti ruangan-ruangan di tempat-tempat panjenengan itu kan harus disemprot disinfektan. Yang mana? Yang tidak kena panas. Yang mana yang kena panas? Kena panas matahari. Kaki jenengan kalau berdiri di situ nanti kepanasan. Terus 50 derajat. Orang usah disemprot. Tapi sini semprot.
Gitu loh. Nah, bisa membayangkan di tempat jenengan mana yang sehari 2 kali harus saya semprot. Terpikir di sini sudah. Karena masing-masing punya tempat-tempat berbeda-beda. Yang penting yang tidak kena matahari langsung itu virus bertahan hidup kalau ludahnya masih ada. Ludah kan diwangil. Sing ro itu ludah beda. Apa? Pancaran dropletnya itu beda. Ya. Terus virus juga mati pada sabun. Makanya dipakai sabun cair dengan air mengalir. Jadi tempat masuk siapkan sabun. Artinya makanan sudah dipanasi, tangannya sudah steril, aman sudah ya. Aman sudah. Jadi makanan ini dimasukkan sudah aman. Makanan 50 derajat, tangannya sudah bersih. Setiap kali tempat-tempat yang mau dipakai secara umum, kalau tamunya keluar, ya segera didesinfektan. 3 menit aja, mati dia di virus ini. Pertanyaannya mau mendesinfektan nggak itu meja-mejanya? Gitu loh. Didesinfektan. Sudah didesinfektan, gombale gak diresiki. Ya padha wae. Disini semprot, marino gombale kotor lagi. Jadi gombal ini selalu ada dan harus ada nuansa basah, sabun. Jadi semprot 3 menit bersihkan. Kering kan? Kering pakai lagi. Monggo. Jadi tempatnya sudah aman. Makanannya sudah 50 derajat. Makanan mau didesinfektan kan ya gak enak. Gak mungkin. Tangannya yang didesinfektan. Makanya di meja-meja tamu harus ada hand sanitizer. Karena kalau jenengan pakai ledeng, pakai air mengalir, ya gak mungkin di kamar-kamar. Banjir ngono. Hand sanitizer harus telecek ada di mana-mana, di tempat resepsionis, di tempat tamu-tamu ada, itu harus muncul hand sanitizer. Karena itulah yang dipakai modal awal. Sebetulnya new normal ini cuma 3 modalnya. 1, selalu cuci tangan pakai sabun, modifikasinya nanti ada. Yang kedua, jaga jarak. Nah ini juga, kalau dulu tempat-tempat karaoke dan sebagainya, kursi mepet, memang harus sendiri-sendiri. Soal teknisnya, seninya kayak apa, monggo saya serahkan jenengan. Kan niatnya nyanyi. Harus sendiri-sendiri kursi ini. Jangan dikasih kursi yang panjang. Ya ini memang saya paham beban bagi panjenengan. Kenapa? Selama ini kursinya panjang. Eranya sudah berubah. Ke depan seperti ini. Kalau jenengan pakai standar-standar ini, tamu pun senang. Apa dikit tamu terus jenengan kasih kebebasan terus senengnya terus? Enggak. Hati-hati loh nih kono, gak aman. Tempatnya berimpit, gak tahu diresi. Memang kita bebas, malah ujung-ujungnya akan terjadi kontraproduktif panjenengan. Maka kalau dikencengi, pasti orang yang senang. Memang awal-awal grup, tapi ketika pulang dia ngomong mesti sama teman. Ning kono enak resik. Korsine DVD, emike dikai bungkus yang setiap tamu ganti, disposable, dibuang. Kalau buang, tunjukkan kepada mereka, digunting di depan orangnya, jeret. Jadi orang yakin, oh itu bekas uang berarti, kan gitu. Harganya kan nggak mahal tuh itu. Dia pakai plastik apalah. Tapi yang jelas, buangnya di tempat sampah itu jenengan harus ada bukti kepada orang yang pakai tadi, karena nanti ini ada efek dominonya kan. Guntingan di depannya, jebret, mesti gak tinggal itu, kan ono. Tapi lek mari tinggal simpen meneh, meskipun mau dibuang nantinya, mesti nih tamu berpikir, paling tinggal lioni, berarti aku mau ya bekasi lioni, kan gitu. Bisa paham ini, ya? Tolong di stabilitas virus pada suhu 50 derajat, pada air sabun, dia akan mati, dan desinfektan. Nih alat-alat yang udah sekali terkontaminasi. HP kok bisa cuma dipegang aja? Iya, jenengan mau pegang HP waktu tangannya ini. Oh, pegang mic kena. Kalau kita kuman loh ya, ada kuman di saya. Megang HP ini ketularan. Ya.
monggo diatasi dengan cara apa? Jadi tadi habis batuk ya cuci tangan atau hand sanitizer. Sekarang kalau dulu jenengan bawanya cuma dompet, HP, sekarang harus tambah hand sanitizer. Jadi habis berbuat apa saja, bersihkan tangan. Ya. Ya, ada juga. Apa ini normal ini? Jelas cuci dengan sabun, tempelkan, pasang di luar sebelum ke security dikasih thermal gun, cuci dulu tangannya pakai sabun. Terus di thermal gun, suhunya lebih, jangan masuk. Kadang-kadang ngeyel, kok cuci tangannya ngeyel kok bang. Nah, yang seperti ini harus tegas. Jangan bersaing di wilayah cuci tangan. Yo Pak, ini aku cuci tangan gak apa-apa, Mas yo gak pakai cuci tangan, aman. Ini nanti akan ada efek ke orang lain, dia akan cerita, awas nih kono bahaya. Terlalu los, jangan-jangan gudangnya penyakit itu tempat itu, gudang COVID ini, karena los gitu loh. Hati-hati seperti itu. Ini apa saja yang perlu dicuci tangan, mulai dari batuk, habis makan, habis buang hajat, buang air besar, buang air kecil dan sebagainya, lalu macam-macam di sini, ya. Sering cuci tangan setelah membuang sampah, menyentuh hewan dan sebagainya. Selalu cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan, ya hand sanitizer, ya. Jadi mestinya jangan bawa. Yang pertama, cuci tangan, ya, sarung tangan. Jadi intinya adalah kenapa sarung tangan, hati-hati. Kayak sarung tangan, marang sarung tangan disai, diremes-remes. Ya terus gunanya apa sarung tangan? Sarung tangan habis dipakai, Bu. Kalau ini masih bersih, sarung tangan ini makainya bebas. Tapi setelah dipakai, makainya punya aturan. Ya. Bang. Sing kawe wae. Nah, kalau contoh yang salah ya. Kalau kita sudah punya sarung tangan semua, maka ini kan masih ada sarung tangannya ya. Maka bukanya begini. Di sini. Kan masih sarung tangan. Dilepas. Jadi, bukanya gini. Dan ini masih kotor semua. Nah, kalau sudah ini lepas satu, bukanya ini kan sudah kosong. Nggak boleh gini. Sini yang dipakai. Paham? Gini. Nah, ini kan bersih. Nah, gini ya. Kadang-kadang sarung tangan nggak ngerti, dipakai terus mari ngono. Terus gunanya apa? Jadi dengan sarung tangan, baju apa itu yang harus dipakai, nggak perlu kok pakai. Harus pakai, kalau tidak ada kasus ya, terima tamu, nggak perlu pakai ini jenengan. Hazmat nggak perlu. Tapi kalau sudah pulang, tolong sebelum ketemu anak, ketemu istri atau suami, ya ganti baju lah. Kenapa harus pakai kesiksa jenengan? Nggak percaya, enggak 6 jam. Kesiksa nggak? Ya, ganti baju, ganti semuanya, monggo terus istirahat. Ojo teko megawe langsung munggah kasur, blek. Mari kono anake sing numpai anake numpaki gelut kangen. Ya anaknya ketularan. Nggak usah khawatir. Anak kalau jenengan sehat-sehat. Kalau kena COVID jenengan nggak sakit.
tapi menular. Yang bahaya apa? Kalau di rumah jenengan ada ibu yang usia tua tadi itu, orang tua. Kalau sudah orang-orang tua ini susah sekali untuk sembuhnya karena memang tidak terbentuk antibodi, susah terbentuk antibodi. Ya, jadi aktivitas masker. Jadi ada 3: sarung tangan, jaga jarak, distancing. Terus yang ketiga adalah pakai masker. Ya, jaga jarak. Nah ini selalu pakai masker. Nah ini jaga jarak. Monggo. Nah, pulang langsung mandi. Masker, ya ini masker. Kalau masker bedah ini masker bedah, Bu. Dipakainya satu hari sudah harus dibuang. Nggak bisa dicuci. Ya. Enak memang. Supaya awet, karena nanti jenengan kan kosnya besar untuk pegawai dan harus pakai masker semua. Pakailah kain saten rangkap 3 sama aja sama ini. Ini rangkap 3. Kalau dengan gunting nanti kan rangkapnya 3. Cuma ini pabrikan, ini tradisional. Manfaatkan masyarakat penjahit sekitar. Itu kan community development ya. CSR untuk masyarakat lah. Bikin masker ini. Habisnya saya bikin sendiri. Rp2.600. Dan bisa dipakai 1 bulan. Bisa dicuci untuk 10 kali cucian. Ya, jadi 10 kali cucian. Monggo. Artinya kalau cuci pisang, pindo, lewat 10 ya mekar semua sudah. Kalau ini nggak bisa, penyelesaian ini nggak bisa, Bu. Sehari pakai, selesai, gunting, buang. Monggo silahkan pilih. Tapi juga nggak gampang cari ini. Saya punya apotek, dapatnya 1. Dulu harganya cuma 40.000 1 box. Saya itu atau saya ketahui. Kulaan nih. Ngedolin buah nanti. Nah, itu seperti itu. Nah, pakai ojek boleh nggak? Selama ini kan nggak boleh katanya pakai ojek. Boleh, Anda bekerja. Yang penting helmnya dewe-dewe. Ini yang sorot kalau tukang ojek ngojek orang, helmnya terus gimana? Yang jelas helmnya tidak boleh double. Apalagi helm yang tertutup seperti itu. Pakai masker jelas. Kalau yang berimpit dadanya, nularnya itu lewat ludah, bukan lewat dada. Kok barang-barang nempel ini, kok air susunya nempel di sini muncrat menular? Enggak bisa, nggak bisa. Ya, tetap pakai ludah. Ya, jadi yang belakang pakai masker, depan pakai masker. Ojo mentang-mentang uangnya seger terus mulai membuli ya susu ya kena tenan. Jadi tetap jaga, tetap jaga. Nah ini transportasi. Nah ini. Terus bagaimana dengan di pariwisata? Terusnya di Panjenengan. Karena bagian dari pariwisata Panjenengan ini. Ya. Pertama, tempat security harus ada cuci tangan. Lalu yang kedua, thermal gun. Wes ojo kompromi. Semua yang di atas 38 derajat selesai. Obati dhisik. Nggak usah debat, saya kan nggak ada, sudah PCR. Saya sudah rapid test, nggak peduli. Obati dulu, ketemu dengan puskesmas atau klinik, ya. Nih, pintu masuk. Terus di resepsionis. Resepsionis kan butuh ramah ya. Dari wajahnya ditutupi kayak gini, aku roh, ibu ini senyum apa enggak sama saya, nggak tahu saya. Karena ketutupan, yang ketemu hidungnya aja, padahal salah hidungnya dibuka gitu juga. Ya, nggak tahu jenengan kalau ini senyum apa enggak, apa sedang marah ke saya nggak tahu. Nah, komunikasi itu kan butuh. Maka kasir direkayasa bikinkan kaca atau apa di depannya yang tertutup sehingga kalau saya kena kuman, saya ngomong sama panjenengan ketatap pojok saya. Ojo ndek kocone. Nek kocone ndek kene. Sama saja nggak ada bedanya. Kaca tertutup sehingga jenengan kalau tidak pakai masker masih dilindungi oleh kaca. Kacanya yang sering disemprot. Di situ karena kasir berarti uang kan dimasukkan kayak di era-era saya masih kecil itu ada nama gedung film Irama Suasana.
kan cuma dikei sakmene udah. Ya situ sudah bagus. Mungkin kita dituntut untuk kembali seperti dulu. Wajahnya kelihatan, tapi kalau omong-omongan tangannya yang masuk. Tangan, ya artinya pakai sarung tangan sudah. Nggak peduli mau tangannya ada kuman apa enggak, karena uang itu kan kita juga nggak tahu. Uang itu paling bahaya, karena apa? Ketika mau jenengan terima, sehari itu sudah keliling kemana? Kadang-kadang lagi itu ya, gini tuh, iya kan? Mau dilihat ya gak mungkin lah. Ya sudah, tangan Anda yang pakai sarung tangan, handscoon, murah kok ini. Ini sangat murah untuk sebuah keselamatan. Ya, nggak mahal. Beli satu box, simpan di situ. Standar setiap hari pegawai harus pakai. Harganya satu box itu kurang lebih 34.000. Nggak naik ini sarung tangan. Yang naik itu masker. Naik 10 kali lipat. Sarung tangan enggak? Mari siapkan di tempat jenengan. Nah, tiket kalau dulu resepsionis ramah bapak ibu bagaimana lek gak ngomong lek gak cedek gak enak kan gitu. Sekarang macam-macam. Ya sudah, memang dia sudah rapid test tapi tetap waspada, jaga jarak, komunikasi, tutup dengan kaca, rekayasa ini. Ya, mulai sekarang tolong tempat-tempat itu bagaimana supaya tertutup dengan kaca, sehingga komunikasi masih dibatasi kaca. Wajah jenengan kelihatan, oh ini sedang ngamuk apa sedang ramah saya juga nggak tahu kan gitu. Tapi kalau dengan kaca kelihatan. Panjenengan pakai aja face shield ini. Sudah kaca, sudah ditutupi dengan ini, aman sudah. Jangan diteruskan kalau nanti di tempat karaoke, mic-nya gimana atau gini. Gitu ya. Nah, ini di ruang ini. Terus area-area di ruangan-ruangan karena itu tidak kena matahari, sehari 2 kali harus didesinfektan. Kalau memang kemasukan orang dengan rapid testnya reaktif, ya saat itu juga keluar semprot. Makanya nggak ada kompromi dengan yang reaktif. Di tempat saya klinik break saya, ibu, bapak, sekali periksa ada yang reaktif, keluarkan semua, keluar. Yang keluar hati aja Pak, tapi gue selamat. Keluar semua, semprot semua, pas, mejanya disemprot desinfektan. 4 menit bersihkan dengan kain bersih. Jadi gitu. Kalau ketemu reaktif, supaya tidak memperbanyak korban. Setelah 4 menit, 5 menit, masuk lagi yang nomor tadi. Yo kadang-kadang untuk sinesu Pak, bener itu. Loh, aku antri kono tuh kalau salah paham biasa masyarakat yang nggak ngerti salah paham. Siap terima hujatan dan celaduan kalau orang Banyuwangi. Ikhlaskan jenengan demi keselamatan, kadang-kadang diceladu orang. Jadi apa? Demi keselamatan kok. Ya, kalau reaktif, kalau tempat jenengan yang penting sudah ada bukti non reaktif, ya, thermal gun suhunya di bawah 38, monggo silahkan. Dan standarnya disemprot sehari 2 kali. Kapan nyemprotnya? Setelah acara atau gini loh ya, kalau jenengan nyemprot pada saat mau buka, kan sudah bertahan tidak dipakai selama 10 jam. Misalnya jam 1 tutup, jam 12 tutup. Kan dia tidak, jenengan nggak buka sampai jam 10 kan? Orang usah disemprot itu. Kenapa? Kumannya sudah mati, ludahnya udah kering. Ngerti maksud saya? Jadi di tengah-tengah acara itu semprotan. Paham? Jangan cetas buka disemprot, apa nih sih disemprot? Dirisi iyalah. Dirisi nggak ada hubungannya dengan COVID. Untuk mencegah COVID jangan baru dibuka jam 3 Pak, jam 3 sore dibuka misalnya. Langsung jangan semprot. Padahal mulai tadi jam 1 malam tidak ada orang masuk. Air ini, pancaran ludah ini sudah kering, kumannya sudah mati, nggak ada gunanya. Nyemprotnya nanti jam 7 malam atau jam 6 malam. 4 jam sekali, jadi semprotnya di situ. Kalau mau tutup semprot apa enggak? Nggak perlu. Karena mau tutup, jenengan nggak, kecuali jenengan tutup terus jenengan karaokean dewe semprotan. Kan gitu. Kalau tutup setelah itu ditinggal karena habis itu 10 jam tidak disenggol-senggol, maka ludahnya akan kering. Kalau kering, mati kumannya. Intinya tangkepen,
inovasinya, caranya bagaimana supaya selamat, jenengan harus punya inovasi. Jelas ini, ya. Karena orang salah paham, mau buka semprot, selesai buka tutup semprot lagi. Ya kalau pada saat tutup memang ada kuman di situ, tapi kan nggak ada kegiatan. Biarkan nanti. Jadi nyemprotnya itu di tengah kegiatan. Sempatkan istirahat. Nah ini kalau misalnya itu karaoke keluar 4 jam semprot dulu, nggak suwi kok. Tunggu 5 menit selesai. Kalau itu jenengan lakukan terus, mesti dirasa nih, karaoke tempatnya Pak Isi loh, enak. Nunggu 5 menit, malah resik, steril. Nah, promosinya kemana-mana. Tapi kalau ingin ada yang Pak Isi, aku melebu, waduh, uangnya metu situ langsung melebu meneh. Gantian, kumuh, resikonya ada, pasti dirasani. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Semprot, desinfektan siapkan di sana. Artinya di sana nanti new normal, siapkan desinfektan sebanyak-banyaknya, siapkan hand sanitizer. Karena nggak mungkin ruangan-ruangan itu mau dikasih air mengalir. Tapi kalau tempat security harus air mengalir, tempat masuk. Nah ini baju, kapan jenengan menggunakan baju ini? Kalau ada kasus, tapi orang masuk ke sana itu pasti sehat. Yang biasa menggunakan ini di puskesmas, karena apa? Orang ke puskesmas mesti sakit, nggak mau shopping ke puskesmas nggak mungkin. Jadi orang-orang puskesmas pasti gunakan ini, Bu. Orang klinik gunakan ini. Jangan harap ada orang klinik menanyakan, ibu mau kesini mau karaoke, nggak mungkin. Saya kesini mesti batuk pilek, panas. Jadi mesti disiapkan ini. Puskesmas sama, kalau jenengan nggak perlu, biasa, pakaian biasa. Kalau ada kasus, segera komunikasi dengan 118. Kami 24 jam di sini di Dinas Kesehatan ada namanya PPGD 118. Kalau ada apa, minta tolong ke sana. Ada kasus mau dievakuasi ke rumah sakit, telepon ke sana. Nggak usah repot, ada di Dinas Kesehatan. Kami akan datang. Kalau bingung 118, 112, cuma jalannya panjang. 112 dulu, nanti minggunya 118. Kalau 118 juga siap. 422 118 teleponnya Bu ya. Betul itu. 422 118. Itu 24 jam. Kasus-kasus tengah malam pun silahkan ke sana. Kami akan datang ke sana dengan protap ya seperti ini. Protap seperti ini langsung, di sana ada gini, pernah kejadian di Kalilo. Orang geletak di situ datang lengkap gitu. Udah ramenya minta ampun. Kita bukan menuduh yang ditolong itu COVID, tapi kita jaga diri. Kan gak harus yang melumahi kelorone opo. Turun dirawat. Nah, kita jaga keselamatan pakai ini, gitu loh ya. 422 118. Kalau minta bantuan di sana dalam waktu sekian menit kita sudah meluncur, karena sudah standby kita. Ya. Nah, ini kursinya Bu, hati-hati di ruangan kursinya mulai dipikirkan. Saya mau maksa juga nggak bisa, tapi jenengan harus bisa sendiri karena untuk apa? Nilai jual panjenengan kepada tamu. Kursinya jaga jarak 1 meter minimal, ini 1,5 meter. Artinya kursi sekarang udah nggak musimnya kursi los, harus kursi satu-satu. Boleh orang di ruangan itu mau nyanyi copot masker, yang lainnya ya jangan copot masker. Kalau mau duet dia pegang mic sendiri-sendiri, dikasih apa namanya, kondom di sini ya. Ada kondom juga ya untuk mic. Karena ada kondom untuk jari Bu. Kalau mau naik lift kondom jari. Jadi konotasinya jangan terlalu negatif. Kondom untuk mic. Nah kasih semuanya. Kalau yang masuk 3 ya harus mic 3 atau 2 monggo. Yang jelas jangan berimpitan. Itu diajari tamu. Lewat pemandu ngajari. Jangan pemandunya malah ikut-ikut campur memperbanyak COVID. Pakai mic-nya sendiri-sendiri. Oh harus nyanyi 3 ya carikanlah mic. Artinya usaha ini harus mempersiapkan mic secukupnya. Ya kalau 22 monggo 22, pakai kondomnya ini dipakai. Setelah itu kalau udah selesai di depan orang itu digunting, dibuang ke tempat sampah yang jelas.
Sehingga kalau sudah digunting ini berarti selesai untuk satu orang ya. Jangan satu mic dipakai untuk kemana-mana. Kalau kemana-mana gimana? Ya kondomnya dipegang sendiri-sendiri. Saya, habis saya, bapak yang mau nyanyi, kondomnya siko. Pakai kondomnya sendiri gitu loh. Jadi setiap orang datang ke sana dibawai kondom tadi, bukan mic silahkan mau ganti-ganti. Kondomnya harus bawa sendiri-sendiri. Jadikan standar. Di ruangan harus ada hand sanitizer. Orang masuk berikan kondom, caskan kepada pengunjung. Masuk harus penjaringan tekori kan enggak? Gitu ya? Enggak tahu saya kondomnya harganya berapa kalau itu. Kalau kondom untuk kedokteran, apalah saya. Nah ini, semua pegawai harus di rapid test. Setiap 1 bulan sekali. Ya memang jadikan ini kos dari operasional tunjangan untuk pegawai. Di era new normal semua harus rapid test dan nanti pegawainya dipampang di sana. Sehingga kalau misalnya saya kepingin tahu pegawai sini aman apa enggak, ya di situ dipampang hasil rapid testnya. Kalau rapid testnya non reaktif, berarti di sini pegawainya semuanya non reaktif, namanya ini. Tunjukkan nama jenengan. Namanya Ina tak bilang, non reaktif, ya sudah. Berarti kalau saya disuguhi makan, disuguhi apa oleh beliaunya, aman. Maaf ngawur jenenge. Begitu ya. Jadi periksa ini 1 bulan sekali. Wah Pak mahal, iya memang saat ini mahal. Apakah nanti Pemkab mau menyediakan ini seperti Bali? Saya juga tidak tahu. Kalau sudah disediakan seperti Bali, memang nanti di puskesmas gratis. Tapi sampai sekarang belum. Ya, kita juga harus mengerti anggaran, paham saya. Itu ilmunya bukan di ilmu saya itu. Yang jelas, sampai sekarang masih biaya sendiri, harganya antara 280 sampai 350 ribu. Allah mungkin minggu-minggu depan sudah mulai turun lagi. Turun terus Pak, ini rapid ini. Nanti tanya jawabnya ya, tanya jawab nanti. Ya nggak turun-turun ini masker ini loh, nggak turun-turun. Kalau rapid turun, semua turun. Nah ini, rapid test ini sebetulnya, sekedar tahu aja kan jenengan, kalau ada IgG sama IgM, kalau IgM-nya positif itu menular, dan itu 20 hari. Makanya kalau IgM-nya positif harus istirahat isolasi 15 hari. Gitu. Nah, tapi kalau IgM-nya non reaktif, tapi IgG-nya ini, garisnya ada di sini. Nah ini, kalau di sininya merah, IgM-nya, di sini merah, ya reaktif, dan ini menular, itu 20 hari Pak. Tapi kalau ininya tidak keluar warna ini, yang keluar IgG, itu 2 tahun, dan itu tidak menular, itu kekebalan jenengan udah bagus. Kayak bayi divaksinasi dulu ya, cuma vaksin yang diberikan bayi kan kumannya sudah dilemahkan, ini kuman masuk sendiri keras. Kalau mau ke sini tadi kan di sini. Kalau sudah sampai di sini senang, aku yang kepingin dari sini. Tapi sebelum ini melewati ini. Melewati ini yang rada ngedeni, aku ya wedi. Ya, gitu. Karena tidak ada vaksin yang belum menemukan vaksin yang sudah dilemahkan. Ini yang masuk yang keras-keras. Orang tua bablas karena tidak terbentuk antibodi, tapi yang muda-muda ini terbentuk. Sehingga nanti kalau jenengan ketemu hasilnya itu reaktif di IgG-nya, mestinya ngomong alhamdulillah. Ya, nggak usah takut karena itu sudah terbentuk antibodi dan nggak menular. Biasanya muncul setelah 1 bulan tertular. Tapi kalau IgM-nya yang positif tadi, ya harus prihatin, harus istirahat 15 hari. Makanya kenapa kok diistirahatkan 2 minggu itu masalahnya. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan yang lama-lama, pokoknya rapid test reaktif, kudu istirahat. Sekarang mulai berubah. Karena kalau dulu ditentang, sing ngajari itu dianggap goblok Pak. WA kalah karo WA nu ngomong sing pinter-pinter ngomong lho. Ilmune gak sepiro ngomongnya pinter, kalah gini bisa. Jadi kalau sekarang jenengan mau debat sama saya langsung ayo, tapi lewat WA gak sanggup aku.
Di WA hanya pertanyaan tak jawab, mari oleh sampean debat tak tinggal, enggak. Ya, saya nggak mau debat di WA. Jadi gitu. Kalau hasil rapid testnya nanti tanyakan IgG apa IgM yang reaktif. Kalau dua-duanya masih reaktif, istirahat sama, karena ada menularnya. Tapi nanti 20 hari lagi dia akan negatif yang ganas itu. Muncul antibodi namanya IgG. IgG. I besar, G kecil, G besar. IgG namanya. Kalau itu sudah, itu bertahan 2 tahun, Bu. Ulang ngarep sampai tes meneh, ya reaktif meneh, ya ikut toh. Nah kalau sudah seperti itu kan harus cari makan orang. Jadi, nah ini yang jadi masalah. Kalau masih IgG seperti itu, masih reaktif ke IgG-nya, nang Bali sih gak iso. Karena apa? Yang meriksa di sana disuruh bukan kesehatan. Ya sing sabar dhisik, proses. Karena wabah ini terlalu mendadak untuk kita belajar. Dan sudah di sini. Nah, untuk orang-orang yang mau masuk ke sini itu biasanya betul-betul IgG-nya, IgM-nya negatif. Kalau jenengan koreksi aja, selama reaktif ya sudah jangan ambil risiko. Tapi untuk teman sendiri, kalau IgG-nya positif, kerja. IgM-nya positif, istirahat 2 minggu. Tidak usah khawatir, nanti hilang kok. 2 minggu itu hilang, 20 dina hilang. Ganti kekebalan. Ya. Ini restoran, jenengan di situ di tempat hiburan pasti ada tempat makan. Wajib melewati 50 derajat. Makanan tidak mungkin di hand sanitizer. Ya, setuju ya, kabeh setuju. Hanya ada lewat situ. Kalau buah, kupas di dekat orangnya. Ini jangan kupas di luar. Kenapa? Kan nggak mungkin di hand sanitizer tau buah itu. Kupas di dekat orangnya, artinya sediakan alat kupas. Biar dikupas sendiri atau itu servis, monggo silahkan. Yang penting sebelum kupas, tangan harus, nah gitu loh. Kalau jangan kupasi di dalam, nggak jelas. Terus di situ jelaskan, mungkin difilmkan juga lebih bagus. Kalau hotel saya suruh difilmkan. Prosesnya, cuci piring, cuci itu harus pakai air panas. Kalau tidak pakai air panas, air dingin boleh, jelas pakai sabun, air panas juga pakai sabun, lalu dimasukkan ke oven. Standarnya seperti itu, Bapak. Oven ini murah kok, dengan beli aja yang apa? Tapi gak promosi lah, Bu, gak dodolan lah, Bu. Kirin apa itu ya? Ibu-ibu udah sekapal ngono-ngono itu. Ya, merek Kirin ya, Bu ya. Itu harganya 900.000 saya lihat. Masukkan di situ. Kalau rumah sakit, piring-piring, mangkok, semua yang mau dipakai makan itu dimasukkan, dikeringkan di situ. Jangan dilap. Kenapa? Saya nggak tahu lapnya udah berapa kali nempel di tempat-tempat lain, di piring-piring lain. Habis dicuci dengan air mengalir, disabun, masukkan oven, dikeringkan, kering sudah. Bisa paham? Di 50 derajat kan maksud saya. Itu loh. Baru dipakai. Nah, ini semua harus difilmkan oleh jenengan, ditunjukkan kepada tamu, biar tamu percaya. Oh, tempatnya ibu ini ternyata sudah menjalankan protokol kesehatan. Ini nanti jadi yang dinilai oleh pariwisata boleh apa tidak ada di situ nanti. Ya, cuci tangan, masker, menyajikan pakai masker Bapak Ibu. Yang menyajikan makanan harus pakai masker, mutlak itu. Kalau tadi yang kasir tutup kaca, masuk si menyajikan makanan bawa kaca gini kan enggak. Kalau ini tembus masih. Kenapa saya ngomong tembus? Kalau jenengan batuk, di sini, nah ini bawa makanan, gimana? Masker sudah jawabannya, ya. Pakai masker untuk menyajikan makanan. Di dapur air panas, sediakan microwave. Lalu microwave secara umum sediakan juga di lobi. Kenapa? Kalau tamu masih tidak percaya, ya suruh keluar, dipanaskan sendiri di lobi. Ngerti maksudnya? Servis untuk tamu, monggo. Silahkan digunakan seperti itu. Area bersih dan sebagainya. Ini harus pakai masker, pakai face shield ya. Tempat cuci piring harus panas. Kalau tidak ada air panas, yaitu pakai oven tadi. Oven ini gunanya untuk mengeringkan alat-alat
ya, juga untuk memanaskan makanan supaya 50 derajat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini keamanan pangan di warung. Nah, kue tradisional Bapak Ibu. Yang jelas tempat jenengan nggak mungkin kuenya bikin sendiri, ya toh? Ambil dari luar, ngambil dari tetangga dan sebagainya. Karena hubungan harus membina hubungan baik dengan lingkungan kan. Mungkin ambil dari sana. Sarwat. Mungkin yang bikin gak, ya mestinya kudu pakai masker. Tapi anggap semuanya belum aman. Masuk ke tempat jenengan, panaskan 50 derajat. Tadi kunci tadi itu sudah. Ini makanan sudah dipanaskan. Ini yang belum dipanaskan. Jadi yang dipanaskan, jadi tunjukkan kepada tamu bahwa makanan-makanan ini sudah lewat jalur 50 derajat. Gitu. Biasanya di open itu sudah ada tulisan mau di setel berapa, 50 derajat, berapa menit, 5 menit, cukup sudah 5 menit. 5 menit, nggak usah long jam. 5 menit yang penting lewat 5 derajat. Kuman ini bisa dikendalikan kok. Kenapa banyak korban? Karena frustasi. Kenapa frustasi? Dokter, perawat ada di area tertutup. Tertutup mental orang kan berbeda-beda. Kemampuan emosinya berbeda-beda. Ada di area tertutup dengan APD, alat pelindung diri level 3. Gak enak Bu. Saya aja level 1 ya. Kacanya goggle, masker, sarung tangan, pakai gaun atau hazmat. Itu 3 jam bisa megap-megap saya. Makanya di tempat saya praktek, satu klinik itu, dokter itu maksimal 4 jam. Saya sendiri yang umur 50 ke atas 3 jam saya lepas sudah, saya nggak sanggup. Jadi bergilir gitu loh. Nah digenjot kayak ini 6 jam. APD ini lengkap. Ketika nyopot APD tadi loh yang roga beres, seperti handscoon, itu ada tatanya. Mana yang dicopot dulu? Sepatu kah? Baju kah? Masker kah? Nyopot masker gimana? Pas ning kono kebelet, pakaian sih lengkap. Kira-kira gaya aturan itu nggak mungkin gitu loh. Sorry, saya kasar. Saya orang Banyuwangi asli ngomong kok halus kok Jogja ora iso. Jadi kadang-kadang itu yang jadi korban. Makanya nggak usah takut dengan corona ini, mudah dikendalikan asalkan taat protokol. Mic-nya dikasih kondom, satu orang dibawa kondom. Kalau ganti mic, ganti orang, kondomnya diambil orang lain yang pakai kondom. Kalau dulu mic-nya yang dimasuki kondom, kalau sekarang orangnya yang dibawa kondom. Kondomnya saya. Setelah selesai, ya harus digobali ya beno kenang-kenangan. Tapi kalau diserahkan sak kondomnya gunting, jebret di depan orangnya. Ya, bisa paham ya? Nah, penyakit ini sing gak iso ngobati. Penyakit cengkal ini loh. Ya, banyak sekali orang-orang cengkal padahal sederhana, pakai masker, jaga jarak. Nanti cengkal di jenengan cuma satu kayaknya, masalah kursi. Kursi biasa gandeng, arep dipisah, nah itu butuh pengorbanan, butuh waktu untuk menyadarkan itu. Tapi saya yakin dengan tekad yang kuat, new normal untuk tatanan pariwisata termasuk di tempat-tempat panjenengan itu bisa berjalan dengan baik dengan tekad kuat dan kebersamaan. Pesan saya, jangan bersaing dari layanan COVID, jangan bersaing dari protokol kesehatan. Silahkan bersaing yang lain. Oh, regane tak murah no, gak masalah. Oh, harus apapun juga nggak masalah. Tapi protokol kesehatan jangan dibuat persaingan, celaka nanti. Oh, kalau di tempat saya bebas tanpa tes rapid, tanpa ada data rapid, boleh masuk. Itu namanya persaingan di protokol kesehatan. Tolong dihindari itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kondom daripada mic itu sendiri, kalau memang itu ada ditentukan dari protokol kesehatan itu sendiri, saya kira teman-teman yang ada dan hadir di sini wajib untuk memenuhi itu, begitu kan? Terus kemudian mengenai pemandu lagu, ada yang pemandu lagu ini, apakah di situ nanti ada pembatasan dok, gitu? Ketika melayani atau mendampingi seorang tamu untuk bernyanyi di situ. Karena kan ini harus dijelaskan bahwa skup kita ini sudah nantinya sudah new normal itu tanggal 14, apakah semuanya bisa kita menerima tamu yang
dari luar atau mungkin masih tingkat lokal ini? Nah, ini pertanyaan yang kedua mengenai pemandu lagu. Kemudian tentunya ini juga akan menjadikan tindakan dari manajemen secara internal, apa yang disampaikan dokter tadi terkait penataan kursi harus ada jaga jarak segala macam. Ini tentunya juga harus membutuhkan waktu. Kalau memang protokolnya seperti itu, SOP-nya seperti itu, mau tidak mau semua teman-teman yang hadir di sini, yang hiburan ini harus juga melaksanakan itu. Dan mungkin saya minta nanti sama dengan hotel dan restoran, supaya nanti teman-teman ini membuat apa yang disampaikan dokter tadi, semacam video operasionalnya yang sehari, jangan sampai SOP ini disampaikan, it's okay di sini, kemudian aplikasinya di lapangan nanti berbeda loh. Nah, ini akan membuat ricuh lagi nanti, begitu. Jadi kita menginginkan nanti kan ada verifikasi dari Dispar. Oh, standarnya misalkan kayak Heroes atau mungkin Asika atau yang lainnya. Oh, standar saya menerima tamu seperti ini. Semua, sampai tamu hadir di reception, ditangani oleh reception, kemudian diantar ke room, cara pesan makanan semua di situ. Kemudian nanti disampaikan ke Dispar. Dispar akan juga tinjau lapang lah dengan waktu yang tinggal beberapa hari ini menjelang tanggal 14. Di situ kan ada stiker nanti. Oh, ini Asika layak, Heroes layak. Begitu nanti buka semua, kita nggak ada was-was, nggak ada deg-deg dong mengenai corona ini. Jadi harapan kami seperti itu, teman-teman. Mohon maaf dok, akan ini kata orang Jawa ditarisik. Sepakat enggak dengan apa yang disampaikan Dokter Edi tadi? Saya minta yang hadir di sini. Kalau sepakat, bilang sepakat. Sepakat apa enggak? Sepakat apa enggak? Yang bilang sepakat cuma akhir. Yang namanya tempat hiburan, mestinya kan nggak berimpit toh duduknya. Ono aturannya tah. Ini kalau sampai berimpit kursi, impit-impitan tamu dan pemandu karaoke kan salah sudah itu. Non sewu, saya tidak, tapi faktanya harus mengatakan salah. Pemandu karaoke itu ngajak bernyanyi, tapi kan tidak harus berimpit-impitan toh. Nah, ayo kita anukan seperti ini. Permintaan Pak Bupati kan juga seperti itu. Nah, itu yang masa yang seperti mau dipertahankan kan enggak? Ayo kita bangun new normal, suasana baru. Kalau semuanya sama, pakai kursi satu-satu, kompak. Mau milih yang mana saya itu kalau kepingin? Seandainya saya kepingin karaoke, saya cari yang kepingin berimpit. Golek ini kan dia di Banyuwangi. Dan nantinya ini kan menjadi nama harum Banyuwangi. Tidak ada aturannya karaoke itu harus berimpitan. Nah, ini menegaskan itu, ayo kursinya siji-siji, gitu loh maksudnya. Kalau berimpitan kan tambah salah saja, dari sisi apapun. Nuwun sewu banget kepada semuanya. Kita kembali ke aturannya. Nuwun sewu semuanya. Kalau saya salah, silahkan saya dikritik. Tempat-tempat hiburan harus tetap terstandarisasi sesuai adat budaya ketimuran. Kalau saya naruh di rumah jenengan aja, kalau berimpitan di tempat saya, orang lain berimpitan duduk, bukan suami istri juwecer apa meneh pangku katanya, ya tamu. Kan begitu Pak. Artinya kembali ke adat timur. Kalau semua kompak, yang mau aneh juga berpikir, nah nanti aku kepingin aneh ini. Wong ternyata tempat hiburan di sini semua standar, pakai kursi sendiri-sendiri. Kan begitu. Ayo protokol kesehatan jangan dibuat persaingan. Jalankan bersama-sama komitmen, nanti standarisasi SOP sudah saya bikin. Pak Is dan seluruh timnya Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan akan kontrol new normal ini. Layak kita pasang stiker, nggak layak stiker nggak jadi dipasang. Mungkin seperti itu. Ya. Kalau masalah kondom ini cukup yang murah saja. Ini kan murah kain ini, kain apa namanya Pak? Yang biasanya untuk apa? Untuk tasnya orang selamatan itu loh, ya. Sponborn ya, sponbornnya.
Iya, jahitkan ke masyarakat sekitar. Saya ini jahitkan ini. Ini bukan baju model. Saya jahitkannya di Taman Solo Antungnya. Oh, desa sana. Sambil menggerakkan ekonomi sana saya. Setiap minggu saya menjahitkan ini 100 kain, setelah 100 masker. Yus pokoknya wong iso jahit dadi wae. Padha karo kondom tadi, pokoknya wong iso jahit dadi. Tinggal regane dirunding baik-baik dan saya nggak mau wong iki 2.600, paling kondomnya 500 dadi. Kan artinya nggak ada masalah, bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Kenapa saya pakai pos sponsor ini? Karena masih mudah tembus dengan mic-nya. Kalau nanti dikasih plastik yang rapat malah susah jenengan. Iki mic sing elek, apa suarane sing elek, apa kena ada kondomnya yang terlalu rapat. Kan gitu. Tapi monggo, intinya dengan sponsor ini aja, maaf ngomong saya salah, bukan ahli kain saya, sudah cukup apalagi dengan yang lain. Begitu ya. Jadi dengan kondom harganya murah kok. Ini aja 2.500, apalagi cuma segini, pasang jahitan yang penting melasuk gitu aja kan. Masuk tali karate sudah selesai. Itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Mungkin itu Pak ya. Cukup Mas Jenal? Cukup jelas ya? Oke. Atau mungkin ada lagi yang tambah? Saya kasih langsung aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Is, Pak Dokter. Tadi ada satu poin yang menurut kami sangat penting tentang karyawan wajib rapid test, Pak. Jadi kalau bisa mohon dijembatani melalui Dinas Pariwisata, pemerintah Banyuwangi ini memberikan ini Pak, bantuan untuk rapid test mungkin. Terima kasih Pak. Catat Pak Is. Karena penentunya bukan Pak Is atau saya. Tadi sudah saya sampaikan, menyembatani, mengusulkan sudah. Karena jangankan untuk jenengan pelaku pariwisata, untuk masyarakat itu mestinya gratis. Tapi kan semuanya ngitung kantong tuh Pak. Nek kantongnya gak cukup harus opo. Tapi cukup gak cukup, jenengan kan ekonomi harus berjalan. Nah, monggo disiasati. Jenengan dulu belajar dewasa, mandiri, punya kemampuan sendiri. Soal nanti ada dari Pemkab, nggak mungkin pariwisata diam, pasti melok rebutan jaluk kanggo pelaku pariwisata. Saya yakin seperti itu. Oke? Mungkin itu aja. Makasih. Pak Dokter, ini catatan untuk apa ya? Untuk kita ingat-ingat saja. Jadi tadi dia sampaikan paparan oleh materi Pak Dokter. Jadi nanti sebelum SOP disampaikan ke jenengan semuanya sesuai dengan apa yang tadi dipaparkan. Yang pertama yang harus kita jenengan siapkan di petugas tiket itu juga harus disiapkan masker, face shield, sarung tangan, ya tadi seperti ini. Petugas tiket di depan ya. Kemudian yang berikutnya petugas mobiling. Petugas mobiling itu 2 orang, 2 yang tangguh, yang laki-laki, ya. Jadi setiap berapa jam sekali keliling, ya melihat di room-room itu. Barangkali ada insiden, ada apa-apa. Mudah-mudahan ini tidak digunakan. Jangan sampai digunakan ini. Berarti kalau tidak digunakan berarti tidak ada korban di sana. Ketika nanti terjadi korban satu di tempat karaoke, katakan di tempat karaoke ini akan viral. Jadi jangan sudah menjadi viral dan tidak akan datang lagi tamu di tempat jenengan karena sudah terindikasi oleh COVID. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian yang berikutnya, ya petugas mobiling nanti kalau begitu ada gejala yang sangat dan sebagainya harus APD ini dipakai. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter cara-caranya. Kemudian yang berikutnya petugas untuk pengantar makanan, ya tadi sudah sampaikan hati-hati juga dijaga. Preventif lebih baik daripada kuratif, dicegah lebih baik daripada pengobatan. Nih, kemudian yang berikutnya, ya begitu nanti pengunjung datang seperti tadi yang kita kasih contoh,
wajib pakai masker. Kalau dia tidak pakai masker, jenengan mempersiapkan dijual di situ maskernya. Kalau dia terpaksa tidak mau, tolak saja. Ini. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah pakai masker, kemudian langsung cuci tangan. Pengunjung datang pakai masker, cuci tangan. Setelah itu dicek suhu badannya dengan termogan. Sudah punya semua ya? Sudah punya semua? Ya harus punya. Disiapkan. Ini itu yang paling penting. Ditembak baduknya kok wis 39. Minggir dulu atau ada ruang isolasi. Segera ya, nanti koordinasi dengan Pak Dokter. Ini bagaimana? Opo pas mungkin wong iku numpak mobil gak ono AC ini, kemudian panas. Kita tidak tahu. Yang mencurigakan lebih baik ditempatkan di ruangan isolasi dulu saja. Yang berikutnya, setelah dicek itu kemudian lolos, kasih kondom ya. Jadi jelaskan kondom ini untuk mik loh ya, jelaskan begitu ya. Kondomnya mik loh ini ya gitu. Pendek kok, coba pendek sak mana dong? Pentol ini ya. Iya. Nanti kita, kalau di sekitar kita itu ada penjahit, lebih baik untuk yang mengedukasi di situ, di pemberdayaan masyarakat, suruh jahitkan aja. Paling orang masyarakat gelem malah. Kalau orang masyarakat kali 1000 sudah 250 itu. Ya masih baik. Sudah. Kemudian berikutnya kondom sudah sesuai dengan jumlah mik ya. Kemudian berikutnya, nah, masuk di dalam room, disiapkan hand sanitizer di dalam situ. Kemudian bagaimana? Kalau biasanya room itu isinya 10, bisa separuh. Cukup 5 orang. Setelah cukup nanti pindah di room yang lain. Karena kita sama. Travel agent juga begitu, yang biasanya mobilnya itu isi 8 orang, cukup 4 orang. Ini khawatir nanti, kata dokter tadi, empet-empetan ya, jadi-jadian, apalagi pangku-pangkuan. Padahal itu yang lebih seru pangku-pangkuan itu ya. Iya. Wah. Kompak dok. Iya. Ya, jaga jarak sudah. Kemudian yang berikutnya pembayaran diusahakan non tunai. Tadi dokter sudah mengatakan non tunai. Jadi rata-rata semua sudah ada non tunai ya, pakai gesekan itu ya. Yang berikutnya, yang terakhir, ini kegiatan rutinitas penyemprotan. Disampaikan dari dokter penyemprotannya bagaimana metodenya, bagaimana caranya. Ya, jangan nanti ketika banyak orang, ya permisi dulu, nak uang nyanyi disemprot tokomburi, tambah geger tambah. Nah, ini, ya, jadi itu mari, ya, selesai keluar semprot itu aja. Itu lebih bagus. Semuanya ini sebuah bocoran tentang SOP, jenengan mempersiapkan di masing-masing tempat itu ya. Ketika nanti dari beberapa yang wajib ini nanti ada ya, nanti kita akan cek, mungkin nanti ke ya, bisa ke Bu Endang, bisa ke saya, Pak, saya sudah siap untuk dicek. Waktunya sampai tanggal 14, 15 sudah mulai evaluasi. Bukanya menunggu surat edaran tetap. Kalau kita ngecek di sana,
prasarana kriteria SOP sudah jenengan lakukan, kamu nanti kan bawa stiker layak untuk operasional, kita tempel di sana. Yang tidak kita tempel berarti tidak boleh buka. Ini. Kemudian tadi ya, ada juga yang belum untuk kunjungan tamu. Kunjungan tamu, jadi kalau yang kemarin kita sampaikan di hotel itu kunjungan tamu yang di luar Banyuwangi harus menggunakan apa tadi, surat keterangan rapid ya, surat keterangan rapid benar-benar sehat. Jadi nanti semua itu jenengan siapkan, jenengan harus bisa menjaga diri, kalau perlu imun ditingkatkan, dijaga stamina kita. Mungkin kalau yang kemarin minumannya kurang sehat, pakai minuman ini, minuman hangat, ini rasanya enak ini. Begitu ngombe langsung greng. Minuman apa jenenge bendang? Ini bendang. Minuman greng ya sakit ya. Ya, ini empon-empon isinya, ada kunir, ada jahe, minuman kuat-kuat semua, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa dicontoh nanti. Ya, jadi itu monggo kita persiapkan, kita sudah siap, ya, syariat sudah kita laksanakan, ya. Yang penting yang harus kita berikan adalah tamu yang datang. Lek tamu itu memang dia terindikasi dengan itu, ya otomatis nanti virus corona akan bertebar di tempat itu. Makanya tamu benar-benar dicek. Siap nggih? Siap nggih? Jadi nanti new normal juga, nanti komando lagu juga merubah ya di dalamnya ya, mengikuti ya. Lega roh gak apa-apa. Ya, itu. Jadi nanti kita tetap kita laksanakan kegiatan monitoring pembinaan di masing-masing tempat. Ya. Ketika nanti sudah jaringan siap hubungi kami akan meluncur. Waktunya sudah dekat ini. Sekarang tanggal 5 kurang 9 hari. 9 hari. Nanti habis ini juga dari ojek online, mobil online juga akan kita latih seperti ini, biar tahu ketika dia mengantar tamu kemanapun, dia juga harus memberikan sebuah informasi bahwa aturan-aturan di dalam tempat-tempat usaha jasa pariwisata di Banyuwangi seperti ini, harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi semuanya saling kerjasama untuk mengawal COVID-19, sehingga tempat-tempat jenengan ini menjadi lingkungan tempat karaoke yang tangguh dengan COVID-19. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan, Pak Sek.